semuanya sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik, kita hari ini akan melaksanakan pembelajaran ya seperti biasanya. Baik, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita dulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai dipimpin oleh Lipi dulu. Pimpin doa Lipi. Oke, terima kasih Lipi. Nah, sekarang mau Bapak cek dulu kehadiran kalian. Apakah semua di sini sudah hadir? Coba dulu Siti Azwalia. Nah, kamu kan sekretarisnya kan, Nak? Nah, coba dulu ada teman-temanmu yang tidak datang hari ini? Hah? Ada Pak. Apa? Banyak. Nah, kenapa orang itu nggak datang, Nak? Hah? Oh, kegiatan OSISKA. Oke lah ya, kita maklumi aja. Ada kegiatan-kegiatan setelah ini ya, ada kegiatan OSISKA. Baik, terima kasih. Nah, hari ini ya, nah Bapak mau bertanya sama kalian dulu. Hari ini sudah sarapan pagi, Nak? Sudah? Sudah. Siapa yang sudah sarapan pagi? Angkat tangan dulu. Oke. Banyak ya. Yang belum sarapan pagi? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa nggak sarapan pagi, Nak? Hah? Nggak sempat. Nggak sempat sarapan pagi ya? Jadi kalau misalnya kita nggak sarapan pagi, apa yang terjadi pada tubuh kita? Baby. Kurang apa? Kurang konsentrasi ya. Kalau misalnya kita nggak makan, kata si Lipi, kurang konsentrasi. Jadi kalau yang lainnya coba Eva dulu. Yang lainnya kalau misalnya nggak sarapan pagi, apa yang terjadi pada tubuh kita? Kurang konsentrasi kata si Baby. Eva? Hah? Lemas. Yang bermasalah di bagian mana itu? Kalau lemas, bagian mana? Ada yang mau kasih tahu di bagian mana yang lemas itu? Bagian tubuh, di bagian organ sistem. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang yang namanya sistem pencernaan manusia. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum kita belajar tentang sistem pencernaan manusia, Bapak mau ngasih motivasi dulu. Motivasinya berupa ada permainan sedikit namanya ice breaking ya. Nah, ice breakingnya ini seperti ini. Kalau Bapak bilang gajah, maka kalian jawab besar seperti ini ya. Tapi kalau Bapak bilang semut, kecil dengan membulatkan telapak tangan, membulatkan seperti ini. Untuk tujuan pembelajarannya, coba baca dulu Fitri ya. Adik Fitri, tujuan Fitri, tujuan pembelajarannya. Melalui video animasi dan diskusi kelompok siswa dapat menganalisis struktur organisme pencernaan manusia dengan benar. Oke, nomor 2-nya baca dulu Cinta. Oke, itu dia tadi ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah melalui video animasi dan diskusi, kita mampu menganalisis struktur sistem pencernaan manusia dengan benar. Yang kedua adalah dengan menggunakan studi literatur ya. Dengan menggunakan studi literatur, kita dapat merinci fungsi mekanisme kerja pencernaan pada manusia. Itu makanan favorit kamu, nasi goreng, sate, rendang. Ayo kita lihat video animasinya. Wah, seperti itu bayangin langsung ke dalam air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu yang berikutnya
semua. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sistem pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim hialin. Nah, enzim hialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agar ke sebelah kiri tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengolahan feses disebut dengan defeksi. Nah, di LKPD ini nantilah yang akan kalian permasalahan-permasalahan yang akan kalian bahas ya. Nah, untuk mendukung LKPD-nya ini nanti ya. Nah, Bapak kasih bahan ajar sama kalian. Nah, di bahan ajarnya ini nanti kalian bisa mengisi ya. Sesuai dengan perintah di LKPD. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Tengok LKPD-nya membahas tentang apa kelompok 4 tadi? Iya. Nah, lihatlah, lihat. Mana dia tadi? Apa mau dibahas di situ? Dibuka. Coba dibuka. Setiap kelompok buka apanya namanya pembahasan yang mau akan dibahas. 1. Gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi halus. Gigi dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, gigi geraham belakang. 2. Lidah berfungsi untuk sebagai alat pengecap makanan yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Tentang setiap rasa berbeda-beda, yaitu 1. Rasa asin, lidah sebagai tepi depan. Rasa manis, lidah sebagai ujung. Rasa asam,
saya akan memberi kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran pencernaan makanan: 1. Mekanik untuk menghaluskan makanan dengan gigi. 2. Kimiawi untuk menghaluskan makanan dengan enzim. Oh, sudah dikumpul ya kan? Nah, jadi pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, materi selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pencernaan manusia di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita tutup, ya mari berikan aplaus dulu untuk kita semua. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, coba dulu Lipi tutup kembali dengan berdoa.